yang akan segera dituai oleh dia, mereka di bulan Juli tahun 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Oke, ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Oke. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Ya. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, yang akan segera dituai oleh dia, mereka, ya mungkin seseorang yang selama ini bisa saja menyakiti kehidupan kamu, menjalimi kehidupan kamu, terlepas dari hal apapun itu, teman-teman, kamu akan melihat, ya kan, kamu akan merasakan, kamu akan diberikan sebuah keadilan dan kebenaran kemenangan untuk kamu di bulan Juli ini. Oke, karena apa yang bakal mereka dapatkan dan mereka rasakan, teman-teman, fokus, konsentrasi, oke, jangan di skip, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, aku punya death. Death muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan dari dia ataupun mereka, teman-teman, yang aku maksud, aku katakan ya mudah-mudahan di sini mereka segera menuai karmanya. Ya. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Ya karena memang selama ini mungkin saja mereka sudah cukup-cukup banget menyusahkan kehidupan kamu. Mereka sudah cukup-cukup banget membuat kehidupan kamu susah, menderita. Ya. Bukan berarti mereka menjadi kambing hitam, tidak. Tetapi memang ini sebuah fakta realita yang selama ini terjadi loh. Oke. Nah, jadi ini kartu apa sih? Ya kan? Jadi ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana karma itu akan datang. Dengan cepat menghancurkan kehidupan mereka secara menyeluruh. Ya. Mungkin karma yang bakal mereka dapatkan, ya death. Ini sih artinya adalah kematian. Mungkin bisa saja. Itu karma yang mungkin sangat besar ketika mereka memang punya dosa besar kepada kamu ataupun mungkin pada yang lain ataupun paling tidak kehancuran di dalam kehidupan mereka secara menyeluruh total. Apa yang kamu harapkan terhadap kehidupan mereka dia gitu ya kan? Mungkin itu ada potensi indikasi doa-doa kamu yang terkabul. Oke. Kemudian aku punya The Emperor. Terlihat kok tentang bagaimana sih energi mereka ya, tentang bagaimana kesombongan mereka selama ini. Mereka merasa diri mereka hebat, mereka merasa diri mereka itu bisa segala sesuatunya, ya, kebal terhadap hukum, kebal terhadap magic. Itu oke, itu karena memang mereka merasa hebat, memenangkan sebuah mungkin pertikaian, pertengkaran, konflik dan lain sebagainya. Jadi ngerasa full power banget, overpower, ya merasa punya kekuatan, kekuasaan, kedikjayaan dan lain sebagainya. Ya kekuasaan mungkin ini orang yang cukup berpengaruh ya teman-teman ya di tempat kamu tinggal mungkin seperti itu, entah dia seorang pejabat, polisi dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, oke, terlepas dari hal apapun itu teman-teman, yang jelas kesombongan inilah yang sebenarnya akan menghancurkan kehidupan mereka secara menyeluruh. Itu jelas ya. Kalaupun tidak kamu melihat energi kehancuran itu akan terjadi di bulan Juli ini, mungkin di bulan berikutnya, karena karma itu pasti akan tetap berjalan. Apalagi ketika melihat bagaimana dosa-dosa mereka kepada kamu, ya itu sudah dosa gitu loh. Karena mereka selalu menyakiti kehidupan kamu, menjolimi kehidupan kamu, teman-teman. Nah, apalagi yang akan membuat aku yakin bahwasanya karma itu akan terjadi di bulan Juli ini? Aku punya The Lovers. Ada ikut campur tangan Tuhan semesta di sini, teman-teman.
Jadi ketika kita berbicara terkait dengan adanya ikut campur tangan Tuhan semesta, ya maka kun fayakun. Apa sih yang nggak mungkin? Oke, keterpurukan kamu itu akan berganti dengan kebahagiaan. Kebahagiaan mereka itu akan berganti dengan keterpurukan. Artinya roda kehidupan itu nanti akan berputar, ya. Dan kemudian aku punya Deadpool. Deadpool muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kehidupan baru, ya kan? Mungkin setelah mereka menuai karmanya, teman-teman, kamu bebas. Oke, kamu bebas. Nggak ada lagi orang yang bakal menjolimi kamu. Kehidupan kamu nanti bakal benar-benar lurus banget. Gitu loh, nggak ada hambatan-hambatan lain. Berarti kan memang ada sebuah indikasi, potensi bahwasannya mereka yang selama ini sudah mengusik, mengganggu lah ya kan, kebahagiaan kamu. Kalau di dalam mungkin kehidupan sosial ya bisa jadi di dalam pekerjaan nih, dia menghambat karir kamu. Ya setelah dia punya karma, dapat karma, dia mungkin dipecat, ya karir kamu makin meningkat nanti. Di dalam usaha bisnis ketika dia menghambat jalan keresahan kamu, ya jadi ketika dia kena karmanya, usaha kamu, bisnis kamu akan kembali berkembang, meningkat. Itu masalah kehidupan sosial. Dan bahkan ini juga berlaku untuk kehidupan-kehidupan yang lain. Apa? Kehidupan asmara, ke rumah tangga, ke kesehatan. Wheel of Fortune ya. Ini yang aku katakan, aku maksud teman-teman tentang bagaimana perubahan di dalam kehidupan kamu. Kehidupan kamu akan berubah 180 derajat ke arah yang sangat-sangat positif. Positif banget, istimewa banget. Ya kan? Seolah-olah itu memang semesta, ya Allah Tuhan semesta alam itu akan memberikan kamu apa ya, kabar yang sangat-sangat mengejutkan lah, seperti sebuah keajaiban, mujizat mungkin juga ya, mungkin ya, ya. Tetapi kalau masalah mujizat sih itu hanya orang-orang terpilih yang memang Allah Tuhan semesta alam pilih tentunya. Apakah kamu pantas mendapatkan itu tergantung dari diri kamu, teman-teman. Ya, oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Tower. Ini nih ya kan, karmanya lagi dan lagi sebuah karma. Ya, kehancuran secara total, kehancuran secara menyeluruh. Mungkin saja ya itu tadi ya, eh, berdampak death adalah sebuah kematian ya kan, berarti sebuah kematian bisa saja itu, ataupun mungkin the tower di sini nih ada dua hal ini yang bakal terjadi mungkin ya potensinya. Ini sih kehancuran, pengkhianatan, oke, kehancuran, pengkhianatan, kegagalan, ya semua deh. Pokoknya hal-hal yang buruk. Kamu minta apa gitu? Doa kamu apa terhadap orang yang sudah jolim? Untuk masalah kehidupan asmara, contoh nih pihak ketiga, ya kan? Dia meninggalkan kamu karena pihak ketiga, maka hubungan mereka juga bakal hancur di sini, teman-teman. Ya, nah itu tuh kalau misalkan sudah ada hukum tebar tuai, berarti ya Tuhan sudah benar-benar bertindak. Dan disinilah teman-teman kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri ya bahwasannya memang Tuhan itu adil, Tuhan itu sayang kepada kamu. Ya, jadi jangan pernah untuk lelah ya teman-teman untuk terus berdoa, berikhtiar, bekerja keras. Ya karena memang yang bisa merubah segala sesuatunya ya melalui diri kamu perantaranya. Tuhan akan terus memberikan sebuah jalan yang positif untuk kamu. Ya bagi kamu yang selalu mau berupaya dan berusaha. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.